Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Jabatan Angkatan 2 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Irdianto STAI, mengajar di MTS TI Pasasurian, Kecamatan Patacermin, Kabupaten Solok, Provinsi Sumatera Barat, mengampu mata pelajaran Akidah Akhlak. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran yang akan saya laksanakan untuk memenuhi salah satu ujian kinerja PPG dalam Jabatan Angkatan 2 tahun 2021. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari ikuti pembelajaran yang akan saya laksanakan. Mohon kritik dan sarannya agar kegiatan pembelajaran saya di masa yang akan datangnya berjalan dengan baik dan lebih lancar. Nah, terima kasih. Saya ucapkan dengan mengakhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semoga semuanya dalam keadaan baik dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, sebelum kita masuk pembelajaran kita, silakan salah seorang dari anak-anak Bapak pimpin doa terlebih dahulu. Ista'id Iqra Basmalah. Siapa di antara anak-anak apa yang tidak hadir hari ini? Rahman sakit, Pak. Rahman sakit, lalu Rahim Rahim apa? sama, Pak. Sama juga sakit. Yang lainnya? Iya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semuanya tetap hadir. Karena kalau kita hadir setiap pembelajaran, insya Allah semua yang kita inginkan, yang kita dapat sampaikan mesti tercapai. Karena apa? Karena sesuatu yang kita inginkan kalau dilakukan dengan giat dan rajin, insya Allah semua itu akan tercapai dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi selalu hadir dalam setiap pembelajaran, insya Allah tidak ketinggalan dan setiap yang kita inginkan akan dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Bisa itu dilakukan? Bisa, Pak. Silakan lihat di sekeliling anak-anak apa terlebih dahulu, apakah sudah bersih atau belum. Sudah rapi? Bapak. Nah, semuanya sudah siap untuk belajar pada pagi hari ini? Siap. Alhamdulillah. Nah, kalau memang sudah siap, silakan anak-anak Bapak selawat terlebih dahulu agar kita semangat dalam belajar pada pagi hari ini. Siapakah di antara anak-anak Bapak yang masih ingat dengan pembelajaran kita minggu yang lalu? Nah, silakan Akmal terlebih dahulu. Pelajaran minggu lalu itu tentang ananiah dan putus asa. Ananiah disebut juga egois, yaitu sifat yang menilai sesuatu berdasarkan kepentingan dirinya sendiri dan meremehkan orang lain. Nah, bagus ya. Itu adalah ananiah. Lalu masih ada yang lain? Putus asa. Putus asa adalah sikap perilaku yang merasa bahwa dirinya telah gagal atau tidak akan mampu dan meraih suatu tahapan atau cita-cita. Nah, itu dia ya. Pelajaran yang telah kita
tercela. Kenapa materi akhlak tercela mesti dipelajari dalam setiap pembelajaran? Ini disebabkan kenapa? Bahwa kita sebagai umat muslim agar hidup kita selamat dalam kehidupan sehari-hari, maka yang namanya akhlak tercela, anania dan putus asa mesti kita hindarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekarang, siapa di antara anak-anak Bapak yang pernah melaksanakan akhlak tercela dalam kehidupannya sehari-hari? Ada atau tidak? Tidak. Alhamdulillah. Berarti akhlak tercela tidak boleh kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Disebabkan kenapa? Kalau itu kita lakukan, maka kehidupan kita tentu tidak akan berjalan dengan aman dan damai. Nah, pada pembelajaran kali ini, salah satu dari akhlak tercela yang akan kita pelajari adalah masalah sifat ghadab. Nah, kenapa masalah sifat ghadab ini harus kita pelajari? Agar mengajarkan kepada kita bahwa marah merupakan akhlak tercela yang mesti kita hindarkan. Kenapa? Karena berpengaruh terhadap kesehatan tubuh dan konsentrasi kita dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini yakni pada materi menghindari akhlak tercela pada diri sendiri, yakni pada sifat ghadab. Nah, tujuan pembelajaran yang pertama adalah setelah membaca literasi dan menyaksikan tayangan, maka diharapkan nanti anak-anak Bapak mampu menjelaskan pengertian dari sifat ghadab. Lalu selanjutnya, setelah membaca literasi dan menyaksikan tayangan dan gambar serta video, anak-anak Bapak nanti mampu juga menunjukkan dalil tentang sifat ghadab. Selanjutnya, setelah menyaksikan video pembelajaran, nanti anak-anak Bapak mampu menunjukkan dampak negatif dari sifat ghadab. Lanjut, yang terakhir, setelah menyaksikan video dan tayangan yang akan ditayangkan, maka anak-anak Bapak diharapkan mampu menunjukkan bentuk-bentuk dari sifat ghadab. Nah, inilah yang akan kita capai pada pertemuan kali ini dari tujuan pembelajaran kita pada saat sekarang ini. Sebelum kita mulai kepada pembelajaran, nah, untuk melihat kemampuan awal anak-anak Bapak terhadap materi yang telah kita pelajari minggu-minggu yang telah lewat, nah, Bapak sudah kirim link di Google Form untuk melakukan pretest awal pertemuan terlebih dahulu. Nah, silakan keluarkan HP-nya dan buka link yang sudah dikirim di lewat WA group. Bapak kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan pretest tersebut. Nah, silakan dikerjakan. Sudah selesai? Bapak. Nah, alhamdulillah sudah selesai ya. Nah, di sini sudah kelihatan. Nah, untuk nilai mencapai maksimal itu diraih oleh Latifah. Nah, ada nilai yang di atas KKM, alhamdulillah di atas ambang ketuntasan itu diraih oleh Muhammad Alifjan. Nah, itu ya nilai pretest pada kesempatan kali ini. Untuk kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan melaksanakan model pembelajaran discovery learning,
Ya, ini model pembelajaran diskusi kelompok. Cari informasi, mencari pengetahuan tentang pembelajaran, lalu dilaksanakan secara diskusi. Maka nanti ketika diskusi itu dapatlah disimpulkan dan dijabarkan tentang materi kita pada kesempatan kali ini. Nah, untuk diskusi kelompok, Bapak akan bagi anak-anak Bapak menjadi 4 kelompok. Jadi setiap kelompok nanti mengerjakan materi menghindari akhlak tercela pada pertemuan kali ini. Jadi setiap kelompok harus bekerja sama, saling berusaha untuk mencapai nilai tertinggi. Karena setiap kelompok nanti akan diberi penilaian mana kelompok yang paling baik di antara kelompok-kelompok yang lain. Nah, bisa dipahami? Nah, silakan bentuk kelompok menjadi 4 dimulai dari sekarang. Silakan semuanya amati terlebih dahulu gambar yang ada di depan. Silakan diamati gambar yang sudah ditayangkan tersebut. Kalau sudah, silakan amati video berikut ini. Assalamualaikum. Hai Kak. Gimana nih kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, pada pembelajaran kali ini kita telah memasuki bab yang ketiga, yaitu akhlak tercela pada diri sendiri. Yang mana sebelumnya kita telah belajar tentang akhlak terpuji pada diri sendiri, yaitu tawakal, ikhtiar, sabar, syukur, dan qanaah. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian perilaku tercela anania, putus asa, godok, dan tamak sesuai ketentuan Islam. Kemudian yang kedua, siswa dapat menunjukkan dalil tentang larangan perilaku tercela anania, putus asa, godok, dan tamak. Kemudian yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi contoh perilaku seseorang yang memiliki perilaku tercela anania, putus asa, godok, dan tamak dalam kehidupan. Akhlak tercela ini merupakan perilaku buruk yang membawa dampak negatif bagi pelakunya dan orang-orang yang berada di sekitarnya. Jadi, akhlak tercela merupakan akhlak yang wajib ditinggalkan. Sebab akhlak tercela ini hanya akan menimbulkan keburukan kepada seseorang yang melakukannya. Juga akhlak tercela dapat menjadikan seseorang jatuh dalam kehinaan baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun di sisi manusia. Berasal dari bahasa Arab Godiba yaghdabu ghadaban, yang berarti merasa sangat tidak senang dan panas. Sedangkan menurut istilah, godok adalah melakukan perbuatan atau mengeluarkan kata-kata tidak senang secara emosional. Orang yang pemarah disebut godib. Dan godok ini termasuk sifat tercela, karena marah itu bersumber dari setan. Islam mendidik umatnya agar bersikap sabar, tidak mudah marah, kecuali apabila sudah keterlaluan. Larangan untuk bersikap godok ini bisa kalian temukan dalam Al-Quran Surah Ali Imran ayat 134. Poin selanjutnya yaitu bentuk-bentuk godok. Kemarahan antara satu orang dan orang yang lain berbeda-beda. Ada yang marah melalui ucapan, ada yang marah melalui perbuatan, bahkan ada yang marah dengan diam. Adapun ciri-ciri orang yang sedang marah atau godok antara lain, yang pertama pandangan mata tajam, memerah, dan jarang berkedip. Yang kedua wajah cemberut dan mudah terpancing emosinya. Lalu yang ketiga, susah diajak berbicara baik-baik. Yang keempat, terkadang dia melontarkan kata-kata kasar yang tidak enak didengar. Yang kelima, bertindak anarkis, merusak
merusak sesuatu yang ada di sekelilingnya. Lalu yang keenam, orang yang marah bahkan kadang-kadang mengancam terhadap orang yang menyebabkan kecewa. Poin selanjutnya yaitu dampak negatif dari sikap foto. Setelah mengamati, menggali informasi terhadap gambar dan video yang telah kita tayangkan tadi. Nah, siapa di antara anak-anak Bapak yang bisa mengkomunikasikan apa yang dapat diambil informasi dari tayangan yang telah kita lihat tadi? Nah, siapa yang bisa? Apa yang terdapat dari tayangan video yang telah kita lihat bersama? Dari tayangan tadi saya dapat mengambil kesimpulan ghadab adalah sifat yang sangat tercela karena berasal dari setan. Ghadab biasanya akan berdampak negatif pada diri kita dan orang lain. Nah, itu ya. Jadi, ghadab merupakan suatu sifat yang dapat merusak pergaulan dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Orang yang bersifat ghadab itu tidak disenangi di dalam pergaulan sehari-hari. Nah, silakan selanjutnya anak-anak Bapak silakan diskusikan materi menghindari akhlak tercela yang kita pelajari pada hari ini. Bapak kasih waktu 10 menit untuk mendiskusikan materi menghindari akhlak tercela. Lalu setelah diskusi, nanti anak-anak Bapak presentasikan masing-masing kelompoknya terhadap diskusi yang telah dilakukan. Nah, silakan bekerja sama laksanakan diskusi. Sudah siap? Nah, silakan. Untuk selanjutnya, silakan masing-masing kelompok presentasikan hasil kelompoknya. Lalu setelah presentasi, nanti silakan buka sesi tanya jawab terhadap kelompok-kelompok yang lain. Nah, selanjutnya kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Nah, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami yang mencakup 4 poin. 1. Ghadab berarti pemarah atau marah. Yang kedua, sumber ghadab berasal dari setan. Seperti sabda Rasulullah SAW yang artinya, sungguh marah berasal dari setan, dan sungguh setan dijadikan dari api, dan sungguh api dapat dipadamkan dengan air. Jika seorang marah, segera berwudu. Hadis riwayat Abu Daud. Yang ketiga, orang yang marah tidak akan mengendalikan diri. Yang
keempat, akibat-akibat buruk dari sifat ghadab. 1. Tidak dapat berpikir tenang. 2. Tidak dapat menyelesaikan permasalahan. 3. Dapat menimbulkan darah tinggi. 4. Sikap ghadab akan menimbulkan kekecewaan orang lain. 5. Menimbulkan kerugian materi jika akan disertai anarkis. Baiklah, apakah ada di antara teman-teman yang ingin bertanya? Silakan. Masih ada yang belum paham terhadap materi yang disampaikan oleh kelompok 1? Nah, silakan kelompok 2, 3, dan 4 bertanya kepada kelompok 1. Iya. Saya di kelompok 4 menanyakan bagaimana cara meningkatkan sifat ghadab pada kehidupan sehari-hari. Baiklah, saya dari perwakilan kelompok 1 akan menjawab bagaimana cara menghindari sifat ghadab dalam kehidupan sehari-hari. Sifat ghadab bisa dihindari jika kita memiliki tingkat kesabaran yang tinggi. Cara untuk memiliki sifat untuk sabar dengan cara melatih diri, karena orang yang sabar adalah orang-orang yang bertemu Allah. Nah, bagus ya jawabannya. Nah, silakan beri aplaus terlebih dahulu terhadap pertanyaan dan jawabannya diberikan oleh kelompok 1. Masih ada lagi? Ya, silakan kelompok 3. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan bertanya, sebutkan bentuk-bentuk ghadab. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menjawab bagaimana bentuk-bentuk dari sifat ghadab. Yang pertama, pandangan mata tajam, wajah nampak cemberut, susah diajak bicara baik-baik, terkadang melontarkan kata-kata kasar yang tidak enak didengar. Yang selanjutnya akan bertindak anarkis, merusak sesuatu yang ada di sekitarnya. Iya, sumpah. Nah, itu ya bentuk-bentuk dari ghadab. Nah, yang pertama adalah pandangan mata tak aja. Nah, bagus. Nah, silakan selanjutnya. Silakan kelompok 1 kembali ke tempat duduknya. Kita lanjut kepada kelompok 2. Silakan kelompok 2 presentasikan hasil diskusinya. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dampak negatif dari ghadab. Dampak negatif dari ghadab adalah: 1. Tidak dapat berpikir dengan tenang dalam menghadapi permasalahan. 2. Tidak dapat menyelesaikan permasalahan secara baik. 3. Jika sering terjadi dapat menimbulkan tekanan darah tinggi yang membahayakan kesehatan jasmani dan rohani. 4. Dapat menimbulkan kekecewaan atau sakit hati orang lain. 5. Dapat menimbulkan kerugian materi jika disertai dengan perbuatan anarkis. Nah, itu ya tentang dampak negatif dari sifat ghadab. Nah, silakan beri tepuk tangan terlebih dahulu. Demikianlah diskusi kami pada siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, silakan kelompok 3 presentasikan hasil kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Di materi ghadab. Ghadab berarti marah atau pemarah. Ghadab termasuk sifat tercela, karena marah itu bersumber dari setan. Sebagai seorang muslim, kita harus menghindari sifat ini karena dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Dalil tentang ghadab yaitu, sesungguhnya marah itu dari setan, dan sesungguhnya setan itu dijadikan dari api, dan sesungguhnya api itu dipadamkan dengan air. Jika seorang kamu marah, segeralah berwudu. Akibat buruk dari sifat ghadab adalah tidak dapat berpikir tentang dalam menghindari permasalahan, tidak dapat menyelesaikan kesalahan secara baik berdasarkan pertimbangan akhlak sehat, dapat menimbulkan kerugian darah tinggi, dapat menimbulkan kecewaan dan sarus orang lain, dapat menimbulkan kerugian materi.
Nah, untuk penampilan hasil kelompok yang terbaik pada pertemuan kali ini, nah kita beri A+ untuk kelompok 1 dan kelompok 3. Nah, jadi untuk kelompok selanjutnya silakan bekerja sama dalam kelompoknya, maka itu bisa mendapatkan nilai yang bagus. Nah, bisa dipahami? Untuk model pembelajaran yang kita pakai pada pertemuan kali ini adalah model pembelajaran discovery learning. Artinya apa? Model pembelajaran yang mengacu, yang menuntut siswa untuk menggali informasi yang ada di sekitar dan yang ada pada di sekeliling siswa. Nah, bagaimana? Apakah pembelajaran model discovery learning ini bisa kita terapkan untuk pembelajaran selanjutnya? Bisa. Nah, apakah pembelajaran yang kita lakukan hari ini bisa dikategorikan sukses atau tidak? Bisa. Lalu, bagaimanakah penilaian anak-anak Bapak terhadap materi dan model yang Bapak pakai dalam pembelajaran kali ini? Bagus atau tidak? Bagus. Nah, alhamdulillah. Jadi, untuk selanjutnya, model pembelajaran seperti ini bisa kita terapkan? Bisa. Alhamdulillah, harus kita terapkan karena pembelajaran yang kita pakai pada kesempatan kali ini itu banyak merubah sistem pelajaran yang telah kita lakukan selama ini. Apa itu? Selama ini materi, informasi, pengetahuan itu semuanya digali dan diberikan oleh guru. Nah, pada model pembelajaran hari ini semua materi, pengetahuan itu digali dari pengetahuan anak-anak Bapak sendiri. Nah, itu jelas tidak perubahannya? Jelas. Jadi ya, model pembelajaran yang harus kita terapkan untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, bisa dipahami? Bisa, Pak. Ini beberapa materi yang telah kita pelajari. Nah, siapa di antara anak-anak Bapak yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini? Nah, silakan Asma. Dari pembelajaran tadi saya dapat mengambil kesimpulan jangan mau tertular kodam karena akan berdampak negatif pada diri kita dan orang lain. Tetaplah jadi orang yang selalu penyabar karena Allah Maha Sendiri. Nah, itu bagus ya. Bagus, Pak. Bagus. Silakan beri tepuk tangan. Nah, masih ada lagi? Ya, silakan Mas Pak, simpulkan. Jadi kesimpulannya, sebagai seorang muslim harus menghindari saat sifat ghadab ini karena dapat menimbulkan kerugian untuk diri sendiri dan orang lain. Nah, itu ya. Itu adalah kesimpulan dari materi pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Hindari akhlak tercela sifat ghadab karena sifat ghadab cenderung membawa efek negatif dan merugikan kepada diri sendiri dan bisa dikucilkan di tengah-tengah pergaulan bermasyarakat. Nah, harus hindari akhlak tercela, terapkan akhlak terpuji, maka hidup akan aman, tentram, dan nyaman. Beberapa materi yang telah kita pelajari. Nah, dari menghindari akhlak tercela pada pertemuan kali ini, nah, itu Bapak sudah kirim lewat WA Group tes formatifnya. Nah, silakan anak-anak Bapak buka HP dan buka link yang ada di WA-nya, lalu kerjakan tes formatif tersebut. Bapak kasih waktu sekitar 5 menit untuk mengerjakannya. Nah, silakan dikerjakan. Siap? Siap. Nah, untuk selanjutnya, silakan anak-anak Bapak ulang kembali materi yang telah kita pelajari, mulai dari bab pertama sampai bab terakhir. Karena apa? Beberapa hari lagi kita akan melaksanakan ujian semester. Jadi ketika anak-anak Bapak sudah melaksanakan pembelajaran di rumah, sudah mengulang pembelajaran di rumah, insya Allah ketika ujian nanti anak-anak Bapak mudah dalam menjawab soal. Nah, untuk itu supaya nanti ketika menjawab soal tidak kesulitan, silakan ulangi pembelajaran, ulangi materi yang telah kita pelajari. Insya Allah semuanya mudahkan dalam menjawab soal ketika ujian nanti. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita pada kali ini, mari kita tutup dengan doa.
Silakan ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Ismail Ibro Hamdala. Amin.